Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan mencoba mempraktekkan topik ketiga mengenai dihibrid, praktikum dihibrid. Jadi dalam praktikum dihibrid ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktikum genetika modern. Jadi sebelum kita membahas praktikum dihibrid, saya akan menjelaskan tentang landasan teorinya di dalam diktat buku praktikum, yaitu persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat benda, kedua sifat beda melibatkan dua pasang gen. Pada saat pembentukan gamet, dua pasang gen akan memisah. Hal tersebut disebut Mendel sebagai pengelompokan gen secara bebas. Tujuan dalam praktikum ini adalah yang pertama, menunjukkan adanya prinsip berpasangan secara bebas. Yang kedua, membuktikan perbandingan fenotip, yaitu 9:3:3:1. Tujuan yang ketiga adalah dapat menggunakan C kuadrat dalam menganalisis genetika Mendel. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai praktikum atau melakukan praktikum dengan gamet, jadi terlebih dahulu kita memahami rantai atau silsilah mengenai parential 1, gamet 1. Jadi yang pertama yang ini adalah jantan, yaitu yang dominan. Yang kedua yang resesif, yaitu yang betina. Jadi yang parential 1 itu baba, B besar, B besar, K besar, K besar, atau disebut baba kakak. Kemudian yang resesif atau yang betina itu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, atau disebut bibi kiki. Kemudian gamet pertama yaitu B besar, K besar atau baka. Kemudian B kecil, K kecil atau biki. Fenotip pertama terjadi yaitu fenotip pertamanya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu menjadi babi kaki. Kemudian kita membahas mengenai parential kedua, yaitu yang jantan, yang betina. Yang jantan itu adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, babi kaki. Yang betina sama, yaitu sama seperti yang jantan, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, babi kaki. Kemudian gamet keduanya yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yaitu sama yang mengenai perempuannya itu, yang wanitanya itu sama. Nah, kemudian setelah kita memahami parential 1, gamet 1 dan parential 2, gamet 2, saya melanjutkan mengenai percobaan atau simulasi dengan benik atau kancing baju. Jadi yang B besar ini kancing bajunya berwarna merah, bisa dilihat, dan B kecil kancing bajunya berwarna putih. Dan yang sebelah kanan ini laki-laki, sebelah kiri perempuan. Kemudian yang K besar ini kancing baju berwarna kuning. Dan yang kancing baju berwarna kuning ini K besar. Kemudian K kecil ini kancing baju berwarna hitam, bisa dilihat. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai setelah itu kita akan menggabungkan antara kancing-kancing keempat tersebut. Jadi di antara kancing ini itu berjumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua itu sama. Nah, kemudian saya akan menggabungkan antara B besar, K besar, yaitu kancing berwarna merah dengan kancing berwarna kuning menjadi satu. Jadi yang jantan sama jantan. Bisa dilihat ini. Ini yang B besar, ini yang K besar, digabungkan.
Jadi ini sudah gabung ya antara merah dan kuning, yaitu B besar dan K besar, kita taruh di sini. Kemudian oke. Jadi tadi itu hasil penggabungan antara B besar dan K besar. Ini adalah menghasilkan ini adalah dengan selotip ya penggabungannya. Kemudian ini B besar B kecil, ini hitam merah. Kemudian B kecil K besar itu putih sama kuning. Kemudian B kecil K kecil yaitu putih sama hitam. Baik, jadi ini sudah terkumpul ya, sudah digabung-gabungkan. Kemudian kita akan melakukan simulasinya, yaitu simulasinya itu dengan yang sebelah yang jantan itu dimasukkan ke kantong kanan, sedangkan yang bagian betina itu dimasukkan ke kantong kiri. Ini bisa dilihat. Ini ya, bisa kita masukkan kantong ke sebelah kanan. Ini yang jantan, oke. Ini kantongnya. Kemudian yang ini, selain itu kita masukkan ke kantong sebelah kiri. Kemudian ini B itu menandakan warna merah, B kecil menandakan warna putih, K besar menandakan warna kuning, K kecil menandakan warna hitam. Kemudian ambil set. Ini putih dan merah. Berarti ada tanda merah, berarti yang besar itu kita ambil yang merah. Kemudian kuning itu berarti kita ambil yang besar, yaitu yang dominan, yaitu B besar K besar 1. Kemudian ini putih-putih, yaitu B kecil. Kemudian ini K besar. Ini merah, berarti B besar dan K kecil, jadi yang diambil B besar. Kemudian kuning K besar, K besar dan B besar, berarti yang diambil adalah yang B besar, K besar. Baik, ini adalah tabel hasil praktikum dihibrid. Baik, itulah tadi percobaan mengenai topik 3 yaitu dihibrid. Inilah hasil sebenarnya mengenai hasil percobaan, yaitu di sini ada kombinasi alel bisa dilihat, dan ini fenotipnya yaitu 9:3:1 itu adalah yang fenotip sebenarnya dari teori. Yang kemudian talinya ini, kemudian frekuensinya yang saya dapatkan yaitu 8:3:4:1. Itulah hasil percobaan dari saya mengenai praktikum dihibrid. Terima kasih, semoga dalam praktik ini ilmu bisa lebih bermanfaat dan menjadikan amal soleh di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah hasil tabel pembentukan gamet dari individu dihibrid, yaitu 9:3:3:1. Bisa dilihat mengenai kombinasi alel, fenotip, tali, dan frekuensi. Jadi langsung saja ke kesimpulannya ya.
Bila X kuadrat atau bila X hitung itu lebih kecil dari X tabel, maka hipotesis diterima. Artinya simulasi yang dilakukan sesuai dengan teori. Jadi hasil dalam praktikum ini yaitu X hitung yaitu 1,44, sedangkan X tabelnya itu 7,81. Jadi dalam praktikum ini jelas X hitung itu lebih kecil daripada X tabel, artinya hipotesis diterima.